Tes tes. Waduh, kagak ada Eh, muka ya. tes. Lah, si Nabil kemana nih? Hilang. Bentar, bentar. Iya, siapa yang sekarang? Gue. Tapi kok nggak ada mukaku ya? Terus sama Firly ya langsung ya? Sama Fitri. Betul sekali. Habis itu beres. Yeay. Ih, kok nggak ada muka gue ya? Bentar ya, Bet. Ada muka lo. Enggak di sini. Di Oh, Zoom-nya. karena lo lagi share screen gak sih? Enggak. Gue nggak share screen. Halo. Tes. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semua. Pada kesempatan malam ini, saya akan memaparkan hasil mind map diskusi fokus grup 4 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Jadi, mind map ini menjelaskan berbagai komponen utama, aplikasi umum, manajemen, serta peran kearsipan elektronik dalam SPBE. Oke, yang pertama adalah tujuan dari SPBE. Tujuan dari SPBE ini hadir untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SPBE juga mendukung transformasi digital, birokrasi, hingga pelayanan publik bisa diberikan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Yang kedua, ada komponen utama SPBE. Ada komponen utama SPBE. Jadi, yang pertama itu ada keterpaduan dari SPBE nih, teman-teman semua. Bisa dilihat di bawah. Itu di dalam hal itu tuh menekankan pentingnya integrasi data dan sistem di seluruh instansi pemerintahan agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, teman-teman semua. Nah, tujuannya untuk apa nih, teman-teman? Jadi, tujuannya adalah satu data, satu sistem, dan layanan publik yang seragam dan terpercaya. Dan yang kedua adalah infrastruktur SPBE, yaitu dukungan teknis berupa pusat data nasional sebagai wadah penyimpanan, jaringan intra pemerintah untuk menghubungkan antar instansi, serta untuk menghubungkan layanan komputasi awan pemerintah yang menjamin efisiensi dan keamanan. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Fitri. Boleh dilanjut, Fit. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan aplikasi umum SPBE. Nah, jadi contoh aplikasi nasional ini ada Sri Kandi, jadi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Selanjutnya juga ada sistem kepegawaian terpadu, yaitu ASN. Nah, ASN ini tuh mengelola data dan administrasi ASN. Lalu juga ada sistem kepegawaian, demi Allah, bentar. Ulang-ulang. Selanjutnya ada aplikasi umum SPBE. Nah, jadi contoh aplikasi nasional ini ada Sri Kandi. Nah, jadi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Lalu juga ada sistem kepegawaian terpadu, yaitu ASN, yaitu mengelola data dan administrasi ASN. Selanjutnya ada sistem keuangan dan anggaran. Nah, jadi pengelola keuangan pemerintah. Lalu juga ada e-office, administrasi persuratan dan tata naskah secara elektronik. Lalu juga ada satu data Indonesia. Nah, ini tuh integrasi data lintas instansi. Nah, jadi aplikasi-aplikasi ini itu wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Nah, jadi artinya setiap instansi tidak boleh membuat aplikasi sejenis secara terpisah. Nah, jadi dengan adanya aplikasi umum SPBE ini semuanya aktivitas pemerintahan seperti pengelolaan, kepegawaian, arsip, keuangan, surat menyurat, hingga integrasi data berjalan secara seragam dan terkoordinasi. Nah, ini tuh memastikan seluruh instansi bekerja dalam satu sistem yang sama dengan saling terhubung.
Selanjutnya ada kearsipan elektronik dalam SPBE ini. Nah, jadi fungsi-fungsinya itu menciptakan arsip digital. Jadi setiap dokumen resmi otomatis tercatat sebagai arsip elektronik. Nah, selanjutnya ada penggunaan arsip. Nah, arsip ini tuh digunakan sebagai sumber informasi yang autentik. Lalu ada pemeliharaan arsip. Ini tuh keamanan, integritas, dan keutuhannya dijaga secara berkelanjutan. Selanjutnya ada penyimpanan arsip. Nah, ini tuh mengikuti jadwal retensi seperti arsip aktif, arsip inaktif, ada juga arsip permanen. Dan terakhir ada integrasi Srikandi. Nah, ini tuh berperan sebagai platform nasional arsip elektronik. Nah, jadi dokumen dari berbagai aplikasi umum seperti e-office atau sistem keuangan otomatis disimpan di Srikandi. Lalu di sana dokumen diberi metadata seperti nomor, tanggal, klasifikasi yang disimpan di Pusat Data Nasional atau PDN dan dipelihara hingga masa retensinya habis. Nah, setelah itu, dokumen akan dimusnahkan jika tidak dibutuhkan lagi, atau diserahkan ke ANRI jika menjadi arsip statis bernilai sejarah. Nah, bagian ini tuh menunjukkan bagaimana SPBE mengelola dokumen resmi pemerintahan secara digital sejak awal hingga akhir. Nah, jadi proses ini itu memastikan semua arsip terjaga, mudah diakses, dan memiliki nilai hukum. Dan terakhir di sini ada alur mekanisme keseluruhan SPBE. Nah, pertama itu pengguna instansi membuat dokumen melalui aplikasi, misalnya surat lewat e-office. Yang kedua, ada aplikasi umum SPBE. Nah, otomatis men-capture dokumen sebagai arsip digital. Yang ketiga ada metadata dan autentikasi seperti nomor, tanggal, klasifikasi, dan tanda tangan digital disimpan. Yang keempat, arsip digital ini masuk ke Srikandi sebagai repositori nasional. Yang kelima, ada data dan arsip disimpan di Pusat Data Nasional atau PDN dengan sistem keamanan dan backup. Yang keenam, ada arsip dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan instansi atau publik dengan akses terbatas sesuai kewenangan. Yang terakhir, yaitu setelah masa retensi berakhir, dilakukan disposisi. Nah, ini tuh dimusnahkan atau menjadi arsip statis di ANRI. Gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih. Baik, sekian dari fokus grup 4 untuk pemaparan materi yang malam ini kami paparkan. Terima kasih untuk Jawa. Semoga kalian semua mengerti. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama.